Waktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deraslah. Inilah kami, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Si Borong-Borong. Sebab abang belum pernah ke sana. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. Tujuan didirikannya balai ini harapannya kita bisa mensuplai kebutuhan bibit ternak, baik itu kerbau perah, kerbau rawa, dan ternak babi. Kontinuitas nanti ke depannya di tengah-tengah populasi ternak kerbau yang semakin menurun, mungkin balai ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk penyediaan bibit ternak tersebut. Semua program kami rencanakan dengan baik supaya mendapatkan output yang maksimal. BPT UHPT Si Borong-Borong mempunyai 4 instalasi yang tersebar di beberapa lokasi. Instalasi Silangit dengan konsentrasi ternak kerbau sungai. Instalasi Bahal Batu dengan konsentrasi ternak babi dengan strain Landrace, Duroc, dan Yorkshire. Dan juga ternak kerbau lokal atau lumpur. Instalasi Rondaman Palas dengan konsentrasi kerbau lokal atau lumpur. Kami mempunyai tugas pokok melaksanakan pemuliabiakan. Ada 2 jenis kerbau yang dipelihara dan dikembangkan di BPT UHPT Si Borong-Borong. Yang pertama adalah kerbau sungai atau kerbau perah. Dan kerbau lumpur atau kerbau potong. Untuk kerbau sungai atau perah yang dikembangkan adalah ternak kerbau perah lokal dari Sumatera Utara yang merupakan turunan dari kerbau Nili Rafi, kerbau surti, dan kerbau murah yang telah lama berkembang biak di Provinsi Sumatera Utara. Kalau bicara keunggulan, kita punya memang produk yang mungkin tidak didapatkan di UPT lain gitu kan. Salah satu UPT penghasil susu kerbau. Dan saya yakin sekarang ini susu kerbau pun juga semakin sulit untuk didapatkan gitu kan. Yang kedua, kita harapannya nanti bisa menjadi salah satu UPT yang dapat melestarikan SDGH kita, khususnya kerbau perah. Setiap harinya kerbau perah di instalasi Silangit berpotensi menghasilkan 6-8 liter susu per ekor setiap harinya. Yang diperah secara steril menggunakan alat yang sudah terstandarisasi. Susu kerbau ini selain mempunyai protein yang cukup tinggi, rasanya pun sangat creamy, sehingga punya nilai ekonomi yang tinggi pula, serta dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, susu kerbau perah ini salah satunya dimanfaatkan sebagai bahan makanan tradisional, dali, yang sering dipakai sebagai makanan khas masyarakat Batak. Sedangkan untuk kerbau lumpur atau kerbau potong dikembangkan rupa supaya mempunyai kualitas yang cukup baik. Daging kerbau selain dimanfaatkan dagingnya dalam kehidupan sehari-hari, juga diperuntukkan untuk upacara-upacara adat masyarakat adat di Indonesia. Berlokasi di ketinggian 1250 mdpl dan tidak jauh dari Danau Toba, Sumatera Utara, BPT UHPT Si Borong-Borong mempunyai suhu yang sejuk, sehingga cukup subur tanahnya dan baik untuk menggembala ternak. Setiap paginya, ternak dikeluarkan untuk digembalakan di ladang terbuka yang memang tersedia di setiap instalasinya, dan kembali ke kandang pada siang harinya.
Di sini kami menerapkan untuk ternak kerbau itu dengan melepaskan ternak ke padang penggembalaan, ke pedok, dan di padang penggembalaan itu kami mengelompokkan ternak di beberapa pedok itu dengan rasio perbandingan jantan dan betina itu sesuai dengan jumlah yang sudah kami tentukan. Pengelompokan ini kami desain untuk memaksimalkan uji performan dengan mengontrol mutu genetik ternak itu sendiri, baik untuk ternak kerbau lumpur dan sungai. Kebersihan kandang dan ternak rutin dilakukan untuk menjaga kualitas ternak, baik secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Selain kebersihan, kesehatan ternak juga menjadi konsentrasi dari BPTU HPT Siborong-Borong. Mulai dari pengukuran, pemberian vitamin secara berkala, pengecekan kebuntingan melalui USG dan manual, sampai pemberian obat kepada anak ternak yang sakit. Untuk menciptakan ternak kerbau yang unggul, kami memberikan pakan dengan kualitas yang baik pula. Pemberian pakan alami yang segar yang dipanen dari lahan pakan sendiri. Lalu kemudian dicacah sedemikian rupa dengan menggunakan standarisasi alat yang baik, agar pakan bisa dikonsumsi lebih mudah oleh ternak. Diberikan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan fase masing-masing ternak. Selain itu, pemberian pakan silase atau pakan yang difermentasikan juga dilakukan untuk meningkatkan produksi susu indukan. Untuk ternak babi pun dilakukan treatment yang sama, menjaga kebersihan kandang, sampai pada pemberian pakan yang berkualitas. Yang kita lakukan adalah pemberian multivitamin. Multivitamin sebagai suportif untuk ternak-ternak berdasarkan kebutuhan fase-fase umurnya. Misalnya mulai dari fase anak, mulai dari lahir, kita sudah memberikan juga vitamin, pemberian zat besi, dan di fase krusial berikutnya adalah fase pasca sapi. Di fase sapi tingkat stres yang cukup tinggi dari induk juga kita berikan juga vitamin dan pemberian pakan yang bagus sesuai dengan pakan yang sudah kita programkan. Penyuluhan dan pendampingan kepada para petani juga kami lakukan. Dan tentu saja memberikan bibit-bibit unggul terbaik kepada masyarakat. Segala hal kebaikan untuk ternak kerbau dan babi kami lakukan demi kepentingan masyarakat Indonesia. Korupsi no, integritas yes. Sinur Mapinahan, Gabe Galila, Ora